Mulai saja materinya. Oke, di dalam sistem organisasi kehidupan, mulai dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, adik-adik harus tahu, dari yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ. Nah, di sistem organ ini semuanya membentuk organisme atau individu. Nah, selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi dan berinteraksi dengan individu-individu lain gitu, yang dinamakan ekosistem. Jadi ingat adik-adik ya, dari yang terkecil dulu, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau individu. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sel ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di mana sel hewan ini memiliki organel-organel atau bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama ada membran sel, nukleus, sitoplasma, kemudian nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, kemudian retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE. Kalau di sel tumbuhan ini ada semua seperti ini mirip, tetapi ada dinding sel, nah, dan kloroplas nih. Itu yang membedakannya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari organel sel. Yang pertama membran sel. Nah, membran sel itu yang berada paling luar, yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat. Kemudian nukleus atau inti sel mengendalikan seluruh kegiatan sel. Kemudian bisa juga sebagai sintesis protein. Sitoplasma sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel. Retikulum endoplasma kasar sebagai transfer protein atau sintesis protein. Nah, RE halus atau retikulum endoplasma halus sebagai transport dan sintesis lemak dan steroid. Kemudian ada ribosom tempat bersintesisnya protein. Kemudian ada badan Golgi. Nah, banyak nih fungsinya sebagai ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, dan sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini untuk sebagai pencernaan intraseluler, yaitu menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan ke dalam sel itu. Kemudian ada mitokondria sebagai sintesis ATP. Apa itu ATP? ATP itu adenosin trifosfat atau tempat terjadinya katabolisme aerob atau yang bisa disebut sebagai respirasi sel. Kemudian ada peroksisom merombak hidrogen. Selanjutnya, nah di sini ada tambahan organel hewan pada organel pada hewan yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Ada sentriol sebagai pembelahan